Selamat sore teman-teman, jumpa lagi di Zoom setelah sekian waktu. Kita sudah lama tidak melakukan Zoom bersama. Dan ini kebetulan karena kesibukan masing-masing dan juga seminar sudah dilakukan secara offline. Nah, sekarang kebetulan kita karena mengalami eh, ada beberapa peristiwa ya di mana warrior kita Mas Hasil dan Mas Tarso sudah berpulang beberapa waktu yang lalu dan Zoom kali ini kita akan melakukan dua bersama. Jadi sebelumnya saya mau undang dulu Mas Tio selaku founder kita ya. Selamat sore Mas Tio. Oke, Mas Budi, sore semuanya Ya, yang udah hadir. ya sore Mas. Saya juga undang Mbak Dia, istri dari almarhum Mas Hasil. Selamat sore juga Mbak Dia. Selamat sore, Mas Ya, Febri. saya juga undang Mbak Bude Tarto ya panggilnya. Nah, ini bersama dengan Mbak Lastri ada di lokasi. Selamat sore Oh juga ya. Bu Tarto. Sore. Ya, oke, monggo bisa dimulai Mas Tio. Saya standby di belakang. Oh ya, oke. Alhamdulillah nih sebetulnya acaranya doa bersama ini sebetulnya itu nggak lama setelah Hasil berpulang. Seharusnya sih dilaksanakan menjelang akhir tahun kemarin cuma karena kesibukan dan sebagainya. Dan Mas Budi sudah pesan kepada Atur kan kayaknya belum siap. Jadi baru kali ini bisa terlaksana. Semoga berjalan lancar hari ini. Jadi untuk mengenang Mas Hazil dan yang baru menyusul Mas Tarto dari Tarto Keto yang berpulang, kita rencananya akan mengadakan doa bersama. Insya Allah almarhum Mas Tarto dan Mas Hazil berdoa. Semoga segala amal ibadah mereka diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan Amin. juga kita Amin. nanti kita kalau bisa selesai doa mungkin ada kesan kesan dari para warrior mengenai Mas Sato maupun Mas Azil. Yang kalau dari aku sendiri jelas mereka sangat berkesan ya, sama Mas Azil sebagai admin dan Mas Sato sebagai warrior yang kreatif dalam menciptakan keke roti-roti gitu, makeup lainnya hebat banget Mas Sato. Oke, Mas Aroni udah hadir Mas Ori? Saya. Sudah saya Alhamdulillah ya. undang Mas Aroni untuk bisa hadir sekaligus memperkenalkan diri sebentar. Oke, silakan Mas Aroni. Hadir Mas. Halo Mas Aroni. Hadir Mas Tio. Udah lama nggak menyapa. Iya. Ya, aku kemarin sorry nggak bisa malam mas, kan Mas Budi bilangnya Mas Aroni bisa malam, tapi aku malam habis bisa langsung tidur. Dan biasanya aku udah ngantuk nih, Iya, aku langsung iya makanya Mas, nggak apa-apa Mas. Siap. Harus banyak tidur, alhamdulillah Mas Aroni banyak paling banyak kegiatan. ya, Iya Mas. iya, Bener-bener Masya makanya Allah. aku benar-benar jaga banget tidurnya. Oke, Iya untuk Mas. pertama waktu kita minta tolong Mas Aroni ini untuk mimpin doa buat Mas Haji, almarhum Mas Haji dan Mas Tarto. Langsung dilanjut ke Mas Aroni, silakan Mas Aroni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. yang kami hormati ini guru kita bersama ya, suhu kita bersama Mas Tio, ada Mas Budi juga ya, Alhamdulillah. Kemudian ada teman-teman semuanya, para warrior ketofastosis lifestyle. Ya Alhamdulillah hari ini bisa bertemu ya dalam acara doa bersama untuk orang-orang yang telah mendahului kita, yang mana orang-orang ini menurut saya pribadi memang sudah sangat dikenal ya kebaikannya oleh teman-teman yang teman-teman yang senior kita pastosis ya yang juniornya juga gitu ya. Jadi sangat kurang rasanya kalau kita memang tidak memanjatkan doa khusus kepada mereka karena sumbangsih mereka kepada kita dari segi ilmu, dari segi informasi gitu ya.
dari segi volunteer, kesediaan waktunya dan sebagainya. Ya, kita doakan semoga mereka di dalam kubur mendapat nikmat kubur. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Oh, Ya. alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا مستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب الوالدين وذنوب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين خصوصا إلى أرواح أصدقائنا أخينا وأبينا وعمنا وأخينا Bapak Hazil Aulia wa akhina wa habibina ila arwahi asdiqaina min wa huwa Bapak Sutarto. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa as-sawbul abyad minad danas. Allahumma ij'al quburahum min qubaril jinan ولا تجعل قبره من كبار النيران اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نشرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عبادك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oke, makasih Mas Saroni. Eh, Berikutnya mungkin saya mengundang untuk ke mungkin dari Mas Tio dulu ya. Monggo Mas untuk memberikan eh, kesan ataupun mungkin mengenang almarhum Mas Hasil dan juga Pak Tarto. Mungkin tadi sempat disebutkan. Nah ini Ya, silakan Mas. ya. ah, jadi alhamdulillah ya, kita sudah melakukan doa bersama untuk almarhum Mas Fazril dan Mas Hato. Kalau pesan aku terhadap almarhum Mas Fazril ya, Mas Fazril orangnya dulunya di Keto Fasosis itu di komunitas kita itu dia sangat berdedikasi. Jadi beliau sebagai admin sebetulnya sangat rajin untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan basic para warrior. Dan bahkan beliau sendiri sejak awal dulu ya, awal komunitas kita itu sering rajin bertanya juga kepada aku mengenai seputar kata Masofi dan bahkan sampai membuat buku kumpulan pertanyaan ya Mas ya, Pak Budi ya. Ya, Judulnya betul pasti Mas. kumpulan pertanyaan seputar kata Mm-mm, Masofi ya. betul. Dia merangkumnya agar mempermudah para newbie yang karena kita komunitas kita itu selalu setiap hari selalu banyak yang masuk baru dan selalu bertanya kembali dari awal kan Mm, akhirnya kan kadang-kadang nggak semua member di grup itu mau menjawab biasanya kan mm, mereka hanya mengarahkan atau mereka hanya ada di protokol nah mungkin karena proses di komunitas kita yang lewat media sosial ini mm, akan selalu mengulang dari awal dengan adanya member-member baru. Mas mm, Hadi ini merangkum semua pertanyaan-pertanyaan yang umumnya ditanyakan, mm, lalu membukukannya. Itu salah satu warisan beliau di komunitas Keto Proses ini. Dan kalau sekarang mungkin aku jarang aktif di medsos ya karena kesibukanku. Tapi dulu waktu aku masih ada longgar waktu bisa di medsos
bisa lihat di medsos. Aku lihat di Facebook itu Mas Hazil paling aktif ya Mas ya, bantu jawab, Betul. ngasih link dan Mm-mm. sebagainya. Aku sering komen gitu. Iya. Soalnya kalau akhir-akhir ini sebelum Mas Hazil berpulang juga Mas Hazil masih aktif ya Mas ya, masih Mm-mm. masih aktif sih ya. Kalau aku soalnya udah eh, agak susah masuk Facebook maupun Instagram dan sebagainya. Mm-mm. Mm. Aku jadi aku nggak mantau dulu banget sih. Kamu soalnya mewakilkan semuanya ke Mas Budi untuk media Siap. sosial, akil dan sebagainya. Jadi aku mohon maaf tidak begitu memantau Iya, kondisi Mas, atau nggak apa-apa. ini aku sendiri masih masih terima japrian karena aku eh, sering jawab japrian juga. Hmm. Hmm. Tapi aku lihat sih dulu ya Mas Hazil itu saya paling ikhlas lah membantu. Dia ya Ya. hebatnya itu dia mau gitu, mempunyai waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Yudi, Hmm. membantu mengarahkan. Itu Hmm. kesanku ke Mas Hazil ya. Dan Mas Hazil juga aktif mengadakan seminar-seminar, dulunya mengadakan seminar kayak di Jogja, yang terakhir kemarin di Semarang, dan Hmm. tadinya berencana sekali lagi di Jogja bulan Desember, cuma karena situasi pemilu, menjelang pemilu, akhirnya di cancel. Mungkin tadinya Mas Hazil sudah berencana mau mengadakannya di 2024. Ya, Hmm. mungkin kalau mungkin ada warrior lain di Jogja nanti yang bisa menggantikan untuk mengadakan seminar-seminarnya. Hmm. Semoga juga komunitas Jogja juga tetap solid dan kuat walau Mas Hazil sudah nggak bersama kita lagi dan tetap Hmm. misalnya ikut teladan beliau gitu. Dan aku Hmm. harapanku pada para warrior itu kalau yang terutama senior ya em, melihat teladan Mas Hazil yang selalu aktif meluangkan waktu untuk membantu para member-member di grup di grup Facebook maupun di mungkin di grup-grup WhatsApp atau Telegram kata proses Hmm. lainnya. Hmm. Jadi ya insya Allah semua perbuatan beliau yang membantu menularkan gaya hidup sehat ini menjadi amal jariah beliau yang tidak ada putusnya. Bagi yang merasa terbantu juga akan selalu mendoakan beliau yang sejak awal sudah banyak membantu para warrior untuk merubah gaya hidupnya. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi amal jariah yang selalu mengalir kepada beliau. Amin. Amin. Ya. Hmm. Lalu Mas Sarto, aku ingat dulu Mas Sarto, aku udah lupa pertama kali ketemu Mas Sarto itu kapan. Tapi yang pasti aku ingatnya di seminar-seminar. Ya mungkin Mas Sarto sendiri dulu mungkin pernah konsul sama aku lewat Japrian ya. Tapi yang benar-benar ketemunya biasanya sih di seminar-seminar karena Mas Sarto itu aktif eh, mau keto flying. Keto flying itu artinya merubah suatu jenis makanan yang tadinya karbo menjadi versi yang very low carb. Jadi karbonya Hmm. sangat rendah. Artinya keto flying. Jadi kita para warrior yang sudah tidak makan karbo lagi masih bisa menikmati rasa halu dari karbo tersebut Hmm. lewat kreasi foto dan istri. Nah itu yang aku ingat dulu tuh Mas Atta itu yang berkesan itu yang aku kaget kok dia bisa bikin es krim Magnum. Ya kan dulu kan Hmm. namanya Magnum es krim Iya. ya. Iya, Mas. Jadi tuh pertama kali yang teringat pertama kali Mas Atta itu yang kreasi dia yang paling unik itu es krim Magnum. Makanya Hmm. aku bilang, wow, dia bisa bikin es krim Magnum. Terus abis itu dia ada beberapa kreasi lain, aku nggak begitu ngeh. Soalnya mungkin aku jarang makan kayak gitu, yang sering belajar kan si Lina. Lina yang sering nyobain dulu suka es krimnya dan sebagainya. Tapi yang paling ingat kemarin di seminar terakhir yang di Semarang, kalau nggak salah, itu Mas Sarto bikin eh, bakwan jagung ketofai. Bayangin bakwan jagung bisa bisa dibuat versi tanpa karbonya gitu lah. Tekniknya Hmm. Iya, nggak tahu gimana, jagung. tapi bener ya bakwan jagung Iya, ya. jagung Mas Itu Tio. ya itu Selina sampai nyobain nih, kok bisa ya? Aku sampai disuruh, masa kamu nggak bisa bikin wah nyerah aku kalau Iya, kalau bikin bakwan jagung nyerah aku agak nggak agak bisa. rumit memang Mas Tio itu prosesnya. Rumit, prosesnya Iya, rumit itu makanya itu ya makanya buatan-buatan Mas Hato dan istri itu ketopainya itu spektakuler, something that impossible kok bisa dibuat gitu loh. Hmm. Itulah yang iya, kayak jadi Mas Hato juga ya dengan demikian Mas Hato seperti vendor lainnya di KM membantu mencegah para warrior untuk sampai cheating sebenarnya. Yang jelas iya, kalau kita sudah ketosis, kalau kita kemasukan karbo kan gampang naikin gula darah, malah Hmm. memunculkan inflamasi kalau kita kemasukan karbo karena kan lompatan gulanya bisa lompat tiba-tiba. Hmm.
Jadi kita bisa dengan keto flying ini kita bisa bisa makan, bisa bisa melawan godaan-godaan sekitar dengan memilih versi yang low carb-nya, yang tidak tidak melompatkan gula darah, tidak melompatkan hormon insulin, sehingga kita bisa Hmm. mempertahankan kapasitas kita dan insya Allah kita bisa tetap sehat. Nah itu yang Mas Ato itu yang berkesan adalah kreasi-kreasinya dia. Makanya semoga uh, ilmu beliau ini selalu diteruskan, terutama oleh istri dan juga Iya, warga-warga lain terinspirasi untuk bisa belajar mengetopying untuk iya, mencegah cooking untuk diri sendiri Hmm. ataupun naik level seperti Mas Ato sudah tidak hanya untuk diri sendiri tapi Hmm. menciptakan sesuatu untuk orang lain membantu mereka sebagai anti cheating buat mereka. Nah itu kesan aku buat Mas Marvin Mas Azil dan Mas Ato. Oke, Oke, silakan nanya. makasih. Kasih. Nah, ini kita sekarang pingin mungkin kita kasih waktu untuk Mbak Dia selaku istri almarhum dari Mas Hasil untuk memberikan sedikit kalimat. Monggo Mbak, silakan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Yang pasti eh, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas doa, perhatian, dan ya apapun yang sudah diberikan kepada kami sekeluarga. Dan yang pasti juga kami, apa namanya, saya mewakili Mas Hasil eh, meminta maaf kalau selama ini barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kesalahan-kesalahan Mas Hasil yang mungkin disengaja atau tidak selama eh, bergabung di Ketofastosis Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih karena dengan Ketofastosis itu Mas Hasil eh, apa namanya ya berhasil melampaui hari-hari ketika dulu awalnya dengan diabetes di mana ada ulkus atau luka di kaki yang sampai diamputasi jempol kakinya. Hmm. Waktu itu prosesnya lama sekali untuk penyembuhan lukanya itu sendiri. Tetapi setelah eh, menjalankan ketofastosis itu sendiri, alhamdulillah kok lukanya itu bisa kering dan itu yang membuat eh, beliau semangat sekali untuk mengikuti dan juga mungkin apa ya bergabung aktif yang kadang-kadang apa namanya memang waktunya tuh banyak dicurahkan ke mungkin di Facebook atau apa saya juga kurang begitu tahu ya karena dalam keseharian karena saya kerja kemudian Mas Hasil juga sibuk sendiri dengan apa namanya kegiatan-kegiatannya dan eh, kemarin itu barangkali menjadi pertanyaan bagi banyak orang ya karena saya sendiri juga terus terang sangat kaget sekali dengan kepergian Mas Hasil karena eh, dia tidak, memang selama ini kalau misalnya merasa nggak enak badan itu paling dia mengeluh hanya pusing gitu dan pernah juga demam gitu, itu pun sampai demam tinggi nggak mau minum apa namanya paracetamol gitu, udah nanti tubuhnya akan mengobati sendiri gitu dia bilang. Dan kemarin itu eh, di hari Jumatnya itu memang mengeluh pusing gitu dan dia bilang mau istirahat dulu gitu. Tapi karena di hari Jumat itu sampai dengan hari Minggu saya ada kesibukan sehingga eh, apa yang saya sesalkan itu karena kesibukan saya nggak memperhatikan sedetailnya dan apa dia mengeluhkan pusingnya itu. Tetapi di hari Minggunya itu kan di kampung ada kegiatan apa namanya jalan sehat dalam rangka Hari Ibu dan saya kebetulan terlibat dalam kepanitiaan tersebut. Mas Hasil itu mengikuti eh, jalan sehat juga sampai selesai
Karena waktu itu saya juga nge-MC, Mas Cecil juga menunggu sampai saya selesai tugas itu. Kemudian di rumah ya biasa, nggak ada keluhan apa-apa begitu. Kemudian malamnya itu kebetulan adik saya yang di Purwokerto pulang, itu kita juga sempat guyon-guyon sampai jam 11 lewat gitu. Bahkan di hari Sabtunya itu Mbak Yuni cerita masih komunikasi telepon mungkin hampir 1 jaman gitu ya Mbak Yuni ya. Itu juga nggak menceritakan apa-apa dan nggak mengeluhkan apa-apa gitu. Hanya yang apa namanya, saya menyadarinya itu setelah beliau nggak ada. Itu memang karena saya duduknya berdampingan dengan suami saya itu dalam hati itu melihat ada sesuatu yang berbeda gitu. Kok wajahnya kok beda saya gitu. Tapi saya nggak punya pemikiran apa-apa gitu. Dan setelah itu malam tidur, paginya sholat subuh, beliau sholat subuh duluan, baru saya. Tapi setelah sholat subuh beliau ada di rumah belakang gitu, yang tempat di mana biasa dia beraktivitas gitu. Nah, saya sendiri pagi itu sibuk sama Tias di dapur karena mau siaran, buru-buru mau siaran. Kebetulan ketika saya masak bersama Tias itu gasnya habis. Terus saya mandi, Tias saya minta ke ayahnya untuk menggantikan tabung gas gitu. Nah, saat itulah si Tias kemudian gedor-gedor saya di kamar mandi. Ibu, ayah itu nggak mau dibangunkan, ayah nggak mau dibangunkan. Terus saya ke sana, posisinya di kursi panjang itu tiduran gitu. Dan saya mendapati beliau itu hanya seperti orang tidur biasa gitu. Saya pegang badannya itu nggak berkeringat dingin, nggak dingin juga, badannya masih hangat gitu, masih biasa gitu. Tapi sudah diupayakan sama adik saya, bahkan apa namanya lupa saya, yang untuk membantu memompa jantungnya itu. CPR. Ya, CPR itu apa namanya, nggak bisa, udah pokoknya diem, udah nggak bisa diapa-apakan gitu. Kemudian ketika tenaga medis datang itu diperiksa gitu ya, hanya mengatakan bahwa bapak sudah nggak ada. Ya secepat itu. Dan apa namanya, kalau biasanya kalau tidur aja, tidur pulas gitu kan, mulutnya agak nganga gitu ya. Itu tuh bener-bener rapat sama kayak orang ya tidur biasa gitu. Jadi nggak ada tanda-tanda apa namanya, karena saya pernah melihat orang sakaratul maut itu macam-macam gitu ya. Kok nggak ada tanda-tanda apa kayak kesakitan atau apa gitu. Hanya seperti orang tidur biasa gitu. Iya, jadi ceritanya saya hanya bisa menceritakan seperti itu. Dan penyebabnya apa gitu saya juga Nggak usah. iya nggak tahu lah. Udah, ya mungkin itu sudah yang terbaik dari Allah. Amin. Mudah-mudahan eh, saya berharap itu adalah tanda-tanda husnul khotimah ya, insya Allah. Amin. 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 Ya, dan sekali lagi saya mohonkan maaf kalau mungkin selama ini ada kesalahan kekhilafan Mas Hasil kepada teman-teman semuanya. Saya kira hanya itu saja. Terima kasih banyak. Ya, makasih Mbak Dia untuk Iya. sharingnya. Uh, Nanti kita dengarkan juga dulu dari Bude Tarto, ya kan? Bagaimana ke, apa? Mungkin ada 1-2 patah kata yang bisa disampaikan, ya. Monggo, Bude Tarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Mas Tio serta rekan-rekan semuanya,
terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami, keluarga saya, di mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul, bisa paling tidak kita bisa mengutarakan unek-unek saya selama saya menghadapi di akhir hayatnya Pak Tarto. Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah, Pak Tarto bisa melewati masa-masa yang sulit, dimulai dengan ketofastosis di awal tahun, di akhir tahun 2017, hingga mampu bertahan dengan sampai dengan 2024 ya. Namun itu semua sudah terlewati dengan baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Tio telah memperkenalkan kepada Pak Tarto untuk merubah pola makan yang tadinya sempat mengalami stroke sampai 3 kali. Alhamdulillah atas izin Allah bisa sampai 2024. Namun Allah berkehendak lain, yaitu Allah mengambil Pak Tarto dengan cara yang lain di saat beliau habis menjalankan ibadah sholat asar di masjid dekat rumah. Namun Pak Tarto itu selalu nggak mau pakai masjid, pergi ke masjid yang ada di samping rumah. Beliau selalu yang inginnya yang nyebrang, yang pengennya ingin memakmurkan masjid di situ, karena di situ masjidnya mulai sepi. Pada sore itu pamit untuk pergi ke masjid, jam 4:30, saya tunggu-tunggu dari 4:30 itu belum pulang, masih saya tunggu, saya belum begitu mencari ya. Setelah habis 4:30 saya mulai gelisah, kok nggak pulang-pulang, kemana? Saya cari ke masjid, nggak ketemu. Saya cari ke jamaah yang lain, katanya tadi ikut jamaah, tapi kok belum pulang. Padahal nggak bawa helm, nggak bawa identitas, dan yang lainnya cuman badan tok. Lah itu yang membuat kita bingung semua itu di situ. Kan akhir-akhir ini Pak Tarto itu kadang-kadang pergi nggak pamit, misalkan karena kalau pamit mesti nggak boleh, tahu-tahu jajan sate sama temennya, kadang-kadang begitu. Jadi yang membuat kami keluarga tidak begitu khawatir sekali karena sering gitu. Tapi saya mungkin sebagai istri bisa merasakan bahwa ini lain dengan hari-hari biasanya. Terus anak saya tak suruh menginfokan ke Polres, ke Polsek setempat, barangkali ada kejadian kecelakaan di dekat sana. Namun dari semua polisi itu nggak ada yang mengabarkan bahwa ada kecelakaan di jalan tersebut. Kami keluarga sudah nyicil ayam ya, karena mungkin Bapak juga nggak sampai kayak gitu. Sampai jam 7:30 itu baru ada informasi, karena anak saya sudah menyebar foto serta nomor motor, itu baru terlacak bahwa kejadian ada tadi jam 4 terjadi kecelakaan yang tiap hari dilewati Bapak, yaitu di Melati 1 kilo dari rumah kami. Itu ada kecelakaan tanpa identitas, orangnya cocok seperti apa yang disampaikan anak saya. Terus beliau sudah berada di rumah sakit, kita langsung buru-buru ke sana untuk memastikan. Akhirnya sampai sana itu sudah diinfokan kalau Pak Tarto itu sudah nggak ada. Dokter sudah berusaha untuk menolong, tapi Allah berkehendak lain. Itu jam terjadi, meninggalnya jam 7:45, kita sampai ke sana 7:30. Jadi memang karena tanpa identitas, kesulitannya di situ, tidak bisa diinformasikan ke keluarga. Makanya di rumah sakit itu
sudah dalam kondisi sudah dibersihkan, namun belum disucikan. Lah, dari keluarga ataupun yang menabrak juga enggak dikasih tahu itu kalau yang menabrak sebenarnya ada di dekat situ, tapi memang disembunyikan karena ada rasa ketakutan bila terjadi apa-apa nanti ya. Akhirnya dengan rasa yang tidak bisa saya utarakan di sini, karena begitu cepatnya Pak Tarto meninggalkan kami, yang saya tetapkan, yang saya cuman saya harus ikhlas karena semuanya ini atas kehendaknya. Maaf Bude, Iya, nggak apa-apa. Iya, kejadiannya memang cepat karena waktu itu memang Pak D nggak kalau ke masjid nggak pakai helm, jadi beliau cuma pakai kopiah. Ketika di jalan putar balik, kan di situ ada putar balik, Pak D itu sudah posisinya sudah benar, ternyata dari belakang ada motor, nah ditabrak, Pak D langsung jatuh ke kanan, kepala dulu, makanya ada ini benturan di kepala, akhirnya terjadi perdarahan, jadi kayak trauma kepala ini, istilahnya apa ya, bahasa awamnya gegar otak tapi berat. Istilahnya. Jadi dibawa ke rumah sakit itu, info dari dokter memang masih gerak-gerak, cuma sudah nggak bisa komunikasi, sudah diusahakan pacu jantung juga sudah nggak bisa, dan sekitar jam 7 kurang itu Pak D dinyatakan sudah meninggal. Dan kami juga selaku dari keluarga Pak D Tarto, sekiranya Pak D Tarto ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau ada misalnya janji atau apa yang belum tertunaikan oleh Pak D Tarto, mohon disampaikan kepada kami. Karena terus terang Mas Tio, yang dibalik layar pengerjaan semua Ketovi itu Bude. Jadi Pak D itu sebagai admin dan marketing. Jadi jadi istilahnya semua orderan masuk apa-apa lewatnya Pak D. Jadi Bude yang di balik layar. Jadi misalnya ada janji atau apa yang sekiranya belum tertunaikan, apa mungkin ya juga Bude belum ini, sekiranya ada yang belum ini bisa disampaikan kepada kami. Jadi Pak D sebagai adminnya Bude, istilahnya Bude cuma yang mengerjakan semuanya memang Bude. Gitu. Jadi untuk sementara ini memang belum aktif kembali. Gitu. Ya, itu saja nggih, matur nuwun untuk semuanya. Ya, makasih Mbak Lastri, makasih juga Di Tarto. Ini memang kepergian seseorang yang apalagi yang terdekat di kita memang pasti akan meninggalkan kesan yang mendalam ya, dan apalagi kalau kepergiannya mendadak itu pasti tidak bisa dipungkiri kesedihan dan ini. Tapi satu yang harus selalu kita ingat bahwa kita semua pasti akan berpulang, dan yang harus kita ingat bukan di kesedihannya tapi di semangat dari almarhum. Ya, saya termasuk mungkin yang paling beruntung karena sebelum kejadian masih sempat bertemu dengan kedua almarhum, ya, baik Pak Tarto dan juga Mas Hasil. Nah, itu tidak saya sangka juga jadi pertemuan terakhir, tapi akan selalu saya ingat semangat mereka berdua, ya kan? Dan boleh dibilang KF Jogja identik dengan mereka berdua. Ya. Mungkin mewakili dari teman-teman yang mungkin hadir di Zoom ini, saya juga mengundang Mas Aroni yang tadi sudah mendoakan. Walaupun Mas Aroni ini jarang bertemu dengan Pak Tarto dan Mas Hasil, tapi beliau juga punya 1-2 patah kata yang mungkin bisa menyemangati. Silakan Mas. Ya, terima kasih ya Mas Budi atas waktu dan kesempatannya.
Ya, kami dari teman-teman KF mewakili ya. Eh, untuk mereka berdua, kami melihat langsung ya kebaikan mereka, dedikasi mereka, gitu ya, kesabaran mereka juga, maupun di media sosial ya. Khusus misalnya Mas Hazil terakhir ketemu itu 2019 ya di TMII waktu itu ya, di acara internasional apa lokap ya, lokap. Amin. Nah, jadi kalau nggak salah ya. Nah, jadi pada saat itu kita juga sering sharing gitu ya, dan kemudian juga berlanjut di media sosial gitu. Jadi kalau kami lihat misalnya yang paling rajin ya, mungkin ini pribadi saya gitu ya, yang paling rajin, yang paling sabar membantu menjawab pertanyaan dengan ngetik gitu ya, itu Mas Hazil misalnya gitu. Itu terasa banget ya. Kami yang masih dipercayakan Mas Tio sebagai admin, salah satu admin, melihat beliau sangat sangat membantu ya. Dan mudah-mudahan saya yakin ya di alam kubur sana beliau lagi senang ya, lagi menikmati kebaikan-kebaikan yang udah beliau tanam gitu. Amin. Jadi sudah bukan bukan waktunya kita bersedih lagi karena beliau senang di sana gitu ya. Karena kita yakin banget gitu dengan mata penglihatan kita sebagai manusia kebaikan-kebaikannya gitu. Kemudian untuk Pak Tarto, mudah-mudahan Pak Tarto juga ya Allah terima segala ibadahnya gitu ya. Karena salah satu tanda-tanda wafat dengan kesyahidan itu adalah dengan kematian yang tiba-tiba, misalnya tertimpa batu atau benda besar atau tertabrak gitu ya. Itu juga bisa dikatakan sebagai mati syahid. Dan mati syahid itu juga menghapus segala dosa ya. Yang mana itu sebuah kemuliaan yang sebenarnya orang juga mencita-citakan supaya wafat dalam keadaan syahid gitu ya. Apakah tenggelam atau apa gitu. Tapi mudah-mudahan ya kita semua dapat mengikuti jejak mereka berdua, yang mana dedikasinya itu terasa banget dari kita. Dan terus terang kami yang kadang-kadang malu ya, maksudnya belum bisa membagi waktu seperti mereka sehingga mereka bisa bisa sharing lebih banyak gitu ya terhadap para junior-junior di KF ya, pejuang-pejuang awal di KF, membimbing mereka gitu ya, menjawab satu persatu gitu ya. Yang kami lihat seperti itu, dan saya yakin mereka lagi menikmati kebaikan pahala-pahala yang Allah curahkan di alam kubur sana. Jadi itu kalau saya pribadi, saya sebenarnya iri juga. Iri kan nggak apa-apa ya dengan orang yang berbuat baik ya, supaya kita bisa ngikut baiknya gitu. Amin. Amin. Gitu. Jadi bahagia gitu kalau lihat mereka mengenang masa mereka itu sangat membantu ya. Dan kan member KF itu di Facebook itu sudah hampir 400.000 ya Mas Budi ya. Betul. Betul. Jadi bayangkan saja adminnya cuma 15 gitu ya. jadi jadi ada, alhamdulillah juga ada senior-senior yang lain ya yang alhamdulillah masih memberikan waktu luangnya untuk membantu gitu ya. Jadi yang nampak saja itu sudah merupakan suatu hal yang luar biasa gitu ya. Kami juga berharap ya, kita juga berdoa ya semoga keluarga juga diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah ya dalam musibah ini. Yang pasti adalah kematian itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari, dan cara kita menghindarinya pun adalah pilihan kita juga ya. Misalnya apa cara kita menghadapi kematian itu. Ada yang meninggalnya itu lama di rumah sakit gitu ya. Ada yang meninggalnya itu nggak apa ya, begitu saja gitu ya tanpa ada proses dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Semuanya itu adalah proses yang bisa kita atur dari sekarang sehingga kita bisa lebih mudah menyiapkan terutama amalnya juga, kemudian kesehatannya juga gitu ya. Luar biasa ya Mas Hazil, ada yang lain juga itu wafatnya subhanallah itu luar biasa ya. Eh, prosesnya begitu cepat, biasanya orang-orang begini adalah orang-orang yang paling Allah sayangi gitu ya. Amin. Karena
Saya kan belajar ini ya, belajar agama ya. Itu sakitnya sakaratul maut itu luar biasa. Dan luar biasa juga bagi orang yang cepat melewatinya. Biasa orang yang cepat melewatinya itu adalah orang-orang yang Allah sayang dan orang-orang yang Allah rahmati. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga kita bisa terus semangat memberikan dedikasi kita, yang amal jariah kita, sehingga Allah mudahkan juga kita menuju kemudahan dalam kematian nanti. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Aroni sudah mewakili teman-teman, ya kan. Mungkin saya sedikit menambahkan bahwa dari Mbak Diah dan juga Bude Tarto termasuk Mbak Lastri, ya yang tadi mungkin dirasakan, mungkin tidak ada yang siap ketika orang yang terdekat meninggalkan kita. Tapi jangan lupa Mbak Diah dan Bude Tarto termasuk Mbak Lastri tidak sendirian. Ya, ingatlah selalu bahwa KF sebagai keluarga besar Family by Lifestyle ini juga keluarga Mbak Diah dan juga Bude Tarto termasuk Mbak Lastri. Jadi tidak usah khawatir, ya kan. Mari berbagi beban ini, ya kan. Karena kami juga sangat kehilangan. Mas Tio juga sangat merasa kehilangan. Teman-teman juga banyak yang merindukan sapaan khasnya Mas Hasil di Facebook seperti yang tadi dibilang Mas Aroni, ya kan. Walaupun Pak Tarto hanya sebagai marketing dan ini ya yang terima order, ya kan? Tapi kami juga merindukan senyumnya, candanya, kadang-kadang apa ini celetukan khasnya. Bikin rame. Ya, itu yang harus kita kenang ya. Daripada kita bersedih, walaupun ya nggak bisa dihindari, kita memang merasakan kesedihan itu. Monggo Mas Tio, kata penutup sekaligus nanti kita sama-sama berfoto di Zoom. Silakan Mas. Oke, terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah acara hari ini doa bersama telah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah istri dari almarhum Mas Tarto dan Mas Haji sudah memberikan pesan dan pesannya terhadap almarhum dan juga bagian dari komunitas Ceramah Indonesia. Semoga doa yang kita panjatkan tadi bermanfaat untuk mereka di alam kubur. Semoga keluarga yang ditinggalkan terutama selalu diberikan keikhlasan, kesabaran, dan selalu ya bisa melanjutkan hidup dan selalu bersemangat ya. Maksudnya walau mereka sudah nggak ada, tapi kita harus jalan terus ya. Kita boleh sedih tapi tidak boleh berlarut-larut. Itu sudah semua sudah takdir, sudah jalannya. Dan kita yang masih hidup terus selalu berikhtiar untuk meningkatkan amal ibadah kita juga, terutama dan juga mencoba untuk bisa lebih bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Itu bagi pesanku bagi para warrior juga untuk saling menjaga kesulitan, kekeluargaan di kita masing-masing, mengikuti teladan mereka yang baik agar komunitas kita juga makin solid dan makin kuat. Family by Lifestyle kita selalu terjaga dan insya Allah ikhtiar sehat kita selalu membuahkan hasil dan membuat kita lebih mudah beribadah kita. Oke, terima kasih semuanya. Kalau gitu aku tutup acara doa bersama hari ini. Terima kasih banyak untuk semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ya